Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihil mujahidin tahirin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad qamaril wujudi fi hadal yaum wa fi kulli yaumin fi yaumil mudsiran wa jahran fi dini wa dunyaya wal akhirah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada Senin ini kita bisa berjumpa kembali, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyikap nasihat-nasihat dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang insya Allah pada kesempatan kali ini adalah judulnya Kesederhanaan Pakaian dan Makananmu Bukan Gambaran Kejuhudan. Kesederhanaan pakaian dan makananmu bukan ciri kejuhudan. Ya. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada junjunan alam Habibana Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada keluarganya, para sahabat, para tabiin, pengikut tabiin, para syuhada, para sholihin, sampai ke kita semuanya. Mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaatul udma di yaumil qiyamah. Para penonton, para hadirin yang setia menemani channel saya, izinkan saya untuk membacakan pesan atau nasihat dari guru kita Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Wahai gulam, yang penting bukan kesederhanaan pakaian dan makananmu, tetapi kejuhudan hatimu. Nah, ini dulu orang-orang yang merasa sufi ya, dulu itu terkenal dengan sufi. Dia dilihat dari kesederhanaan pakaian dan makanannya. Dari pakaian kelihatan sangat sederhana sekali bahwa itu adalah dia golongan sufi ya, menjauhkan dari hal-hal dunia. Dan makanannya tidak sangat sederhana sekali. Kalau saat ini mungkin makannya ikan asin atau makannya sama garam saja ya, sangat sederhana sekali. Dulu seperti itu, ada pengelompokan ini. Dulu sejarahnya yaitu pada abad kedua ya, abad kedua Hijriah atau 8 Masehi, itu dibawa oleh Abu Hashim Al-Kufi di Basrah. Abu Hashim Al-Kufi di Basrah. Ya, itu dulu ada pemisahan antara kaum sufi ya dengan yang lainnya, dilihat dari pakaian dan makanan ya. Nah, ini kalau kita lihat dari segi bahasa, sufi itu ada suf ya, kain wol ya. Jadi dilihat dari pakaiannya, wah sederhana sekali. Itu dia adalah benar-benar ya sufi ya, benar-benar sufi. Kemudian ashabus sufah ya. Ini dulu pada zaman sahabat, pada zaman Rasul, yaitu ada sahabat yang memisahkan diri di Serambi ya, dia ibadah, konsentrasi ibadah yaitu di Serambi, Masjid Nabawi. Itu ashabus sufah. Kemudian sufi ini bisa diambil kata dari sof, yaitu barisan terdepan dalam sholat ya, sof awal itu. Kemudian ada sofa, yaitu berarti suci, bersih ya, suci, bersih. Nah, itu kata sufi tersebut. Maka tentunya mana yang pas pada saat ini ya, yang pas ya, kata Syekh, yang penting kesederhanaan pakaian dan makananmu, tetapi kejuhudan hatimu. Yang penting adalah hati kita, kata Syekh, yang penting tidak condong terhadap kehidupan dunia
Ya, tidak terlalu memprioritaskan kehidupan dunia, tapi memprioritaskan kehidupan akhirat dan ridho Allah, dan menggapai ridho Allah. Itu kata Syekh. Jadi bukan dilihat dari pakaian, bukan dilihat dari dia eh, kelihatan terus di masjid ya. Ya. Tapi kalau yang namanya soft, ini bisa soft itu dia berada di barisan awal sholat, itu kayaknya hampir bisa dia masuk kepada di sini kejuhudan ya. Jadi bukan dilihat dari dari pakaian, dari makanan, yang penting juhud. Juhud ini adalah semata-mata tujuannya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi terbebas dari hal-hal dunia dalam hatinya. Bukan berarti meninggalkan kehidupan dunia ya. Bukan berarti meninggalkan kehidupan dunia, akan tetapi di dalam hatinya itu tidak diprioritaskan mengenai tentang dunia, tidak diprioritaskan, tapi dia tidak meninggalkan hal-hal dunia. Dia mengedepankan ridho Allah, mengedepankan kehidupan akhirat. Pakaian yang mula-mula dipakai seorang adalah pakaian bulu bagi batinnya. Jadi dulu itu emang dari segi pakaian kelihatan nih, ini adalah orang-orang yang sufi ya, ini adalah orang-orang yang dekat dengan Allah, itu dilihat dari pakaian bulu ya bagi batinnya ya. Tetapi sebetulnya kekayaan sebetulnya berasal dari hati. Kalau kekayaan dan harta itu tidak menjadi kebahagiaan. Makanya dalam hadis laisal gina an kasratil ardi walakinna gina nafsi. Laisal gina an kasratil ardi walakinna gina anin nafsi. Tidak kebahagiaan itu tidak diukur dengan banyaknya harta, kebahagiaan itu diukur dengan kayanya hati ya. Jadi semuanya adalah hati, dari hati ya. Supi itu sebetulnya ya tidak ada supi itu, ini ada istilah hanya saja itu pada abad kedua kedua Hijrah 8 Masehi, itu dibawa oleh Abu Hashim Al-Kufi Al-Bashrah ya. Jadi sekarang kan kita tasawuf sufi, sebetulnya ini hanya penamaan saja, hanya golongan-golongan tertentu saja. Nih saya juga ini tidak sufi itu bukan dilihat dari kesederhanaan pakaian, makanan ya, tetapi adalah kejuhudan, memprioritaskan Allah, memprioritaskan akhirat yaitu dalam hatinya. Kemudian baru pakaian dohirnya. Pendeknya ia memberikan pakaian bagi nuraninya. Jadi pada intinya yaitu dalam hati, dalam nuraninya. Kemudian dan hatinya yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan mengedepankan kehidupan akhirat. Jadi mengedepankan Allah dan kehidupan akhirat. Kenapa kehidupan akhirat? Kehidupan akhirat adalah kehidupan yang abadi ya. Dan tentunya iya karena budu, iya karena stain, hanya kepada Engkau lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Jadi prioritaskan dalam hati kita adalah Allah. Ibadah semuanya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jika semuanya telah sempurna, maka datanglah kasih sayang dan karunia yang mengubah pakaian hitam menjadi pakaian kebahagiaan. Jadi kalau kita, hati kita, anggota badan kita yaitu sudah ada juhud ya, memprioritaskan Allah Subhanahu wa taala, memprioritaskan kehidupan akhirat, insyaallah
di sini datanglah kasih sayang dan karunia. Kasih sayang Allah dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hati kita, perbuatan kita sudah sesuai dengan kehendak Allah. Al-imanu huwa tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman itu yaitu membenarkan dalam hati, kemudian membenarkan dalam hati, kemudian mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan perbuatan. Itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka di sanalah datanglah kasih sayang Allah. Jadi kasih sayang Allah akan datang dan karunia Allah Subhanahu wa taala akan datang kepada kita. Yang mengubah pakaian hitam menjadi pakaian kebahagiaan. Hitam itu menandakan pakaian hitam itu pakaian berkabung ya, pakaian kesedihan. Maka akan menjadi pakaian kebahagiaan dunia dan akhirat kalau kita mempunyai sifat juhud ya, sifat juhud yaitu mengedepankan Allah Subhanahu wa taala dan mengedepankan kehidupan akhirat. Bukan berarti meninggalkan hal-hal dunia, bukan berarti meninggalkan dunia. Inilah justru harus menjadi jembatan menuju akhirat. Ad-dunya balagul akhirah. Dunia ini adalah jembatan menuju akhirat ya. Maka tugas di dunia ini bukan poya-poya, bukan, adalah mempersiapkan diri kita untuk menuju kehidupan akhirat. Ad-dunya balagul akhirah. Dunia itu adalah jembatan menuju akhirat dan tugas kita adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Nah, di dunia inilah harus jadi modal ya. Gunakan harta kita, gunakan makanan kita, gunakan tenaga kita, gunakan semuanya untuk modal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pakaian kita jadikan untuk ibadah, semuanya jadikan untuk ibadah ya, untuk ibadah. Nah, jadi yang namanya tadi kesederhanaan pakaian, kemudian kesederhanaan makanan itu tidak dijadikan dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak dijadikan dia patokan untuk kejuhudannya, tapi jadi patokan kita adalah kejuhudan kita, yaitu kejuhudan ini adalah istilah dalam dunia sufi ya, dunia tasawuf. Juhudan ini pada intinya, kejuhudan ini adalah artinya mendekatkan diri, hati kita dekat dengan Allah, memprioritaskan Allah Subhanahu wa taala, memprioritaskan segala sesuatu untuk mendapatkan ridho Allah. Itu adalah juhud ya, istilah juhud dalam kaum tasawuf itu juhud ya. Juhud pada intinya adalah kita memprioritaskan Allah Subhanahu wa taala dan kehidupan akhirat, itu yang namanya juhud. Maka kalau kita memprioritaskan Allah, memprioritaskan akhirat, insya Allah akan datang kasih sayang Allah dan pakaian kebahagiaan. Yang asalnya pakaian hitam itu adalah pakaian yang penuh dengan dosa, penuh dengan kesedihan, dan penuh dengan akan diganti dengan oleh Allah dengan pakaian kebahagiaan. Pakaian kebahagiaan. Pakaian kebahagiaan itu adalah pakaian yang dimana pakaian tersebut memprioritaskan Allah, memprioritaskan akhirat, memprioritaskan akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pakaian kebahagiaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berikanlah, karuniakanlah kepada kami kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat, dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Jadi kebahagiaan yang sejati adalah kebahagiaan yang, atau kesuksesan yang sejati adalah pada intinya yaitu terhindar dari masuknya kepada surga Allah dan terhindar dari siksa api neraka
atas ridho Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang namanya pakaian kebahagiaan. Jadi kata Syekh, akan diberikan karunia dan kasih sayang dan karunia Allah, dan akan mengubah pakaian hitam menjadi pakaian kebahagiaan. Kemudian kata Syekh, mengganti bencana menjadi kebahagiaan, ya. Apapun bencana, ya, ini sebetulnya adalah penggugur dosa. Orang mukmin sakit saja kemudian, atau dia kakinya terpleset, itu adalah penggugur dosa. Jadi mengganti bencana menjadi kebahagiaan, ya. Artinya kita di dunia, di akhirat insya Allah akan bahagia. Kemudian kebencian menjadi kegembiraan. Kebencian, rasa benci itu akan dijadikan kegembiraan. Kenapa? Karena tadi itu patokannya dalam hatinya. Laisal gina an kasrotil ardi walakina gina nafsi. Kebahagiaan itu tidak diukur oleh banyaknya harta, tapi kebahagiaan itu diukur dari kekayaan hati. Makanya itu juhud itu, dan di dalamnya ada juhud, yaitu memprioritaskan Allah dan kehidupan akhirat. Maka datanglah kasih sayang Allah, karunia, mengubahnya pakaian dari hitam menjadi pakaian kebahagiaan, ya. Pakaian hitam menjadi kebahagiaan karena tadi hatinya sudah kaya. Kemudian juhud, ya, itu istilah tasawuf, pada intinya adalah memprioritaskan Allah dan kehidupan akhirat, ya. Bencana menjadi bahagia, kebencian menjadi gembira, rasa bencinya, dan ketakutan menjadi aman, ya. Aman saja karena punya Allah. Kita kemana-mana Allah ada di dekat kita. Makanya sahabat pada waktu itu sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, di mana Allah itu, ya. Maka wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila bertanya kepadamu hai Muhammad tentang Tuhanku, jawablah fa inni qarib, sesungguhnya aku ini dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila ada yang bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, jawablah aku ini dekat, ya. Jadi di sini kalau dekat akan mengubah pakaian hitam menjadi pakaian kebahagiaan. Artinya bentuk kesedihan, bentuk dosa akan dijadikan bentuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Menggantikan bencana menjadi kebahagiaan. Tadi berasal dari hatinya, ya, tercondong kepada Allah, ya. Kemudian kebencian menjadi kegembiraan, ketakutan menjadi aman. Kemudian jauh menjadi dekat dan fakir menjadi kaya. Tadi itu dari hati. Jadi kekayaan itu sebetulnya bukan dilihat dari kekayaan harta yang begitu banyak. Itu adalah kekayaan hati. Banyak orang-orang yang kaya stres, ya. Banyak orang yang kaya tapi tidak bahagia. Banyak orang yang jabatannya tinggi tapi akhirnya masuk penjara, ya. Banyak orang-orang yang kelihatan itu tapi belum tentu bahagia. Kebahagiaan itu adalah tergantung kepada hatinya. Kebahagiaan itu tergantung kepada kejuhudan hatinya, yaitu memprioritaskan Allah Subhanahu wa taala dan kehidupan akhirat. Bukan berarti kita meninggalkan kehidupan dunia, bukan berarti meninggalkan dunia. Justru dunia ini harus dijadikan jembatan menuju akhirat, ya. Jembatan menuju akhirat dan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat, yaitu masuknya surganya Allah dan terhindar dari siksa api neraka atas ridho Allah. Kemudian jauh menjadi dekat kepada Allah dan fakir menjadi kaya. Walaupun kita dalam keadaan kesederhanaan tapi hati kita kaya. Nah, inilah pendapat beliau mengenai
kesederhanaan pakaian dan makanan itu bukan berarti kejuhudan hatinya ya. Kejuhudan hatinya ya. Itu jadi yang namanya kaum sufi ini dulu saja. Ini berasal sejarahnya. Tasawuf itu ada sejarahnya pada intinya. Awalnya yaitu pada kedua Hijriah 8 Masehi dibawa oleh Abu Hashim Al-Kufi dari Basrah. Ya, dan kata-kata sufi ini sub yaitu kain wol. Ya, dulu itu orang-orang yang memakan kain wol, orang sederhana itu dikatakan sufi ya. Atau ashabus sufah yaitu sahabat pada zaman Rasul itu menyendiri atau mengasingkan di serambi Masjidil Haram itu. Kemudian syaf adalah barisan terdepan dalam sholat. Kalau ini masuk sebetulnya ya kata apa dalam kejuhudan mendekatkan diri kepada Allah itu berlomba-lomba dalam kebaikan, yaitu pas sholat berada di syaf awal. Ini masuk sebetulnya ke dalam kejuhudan. Kemudian syafa yaitu suci bersih, ini juga masuk karena kita mendekatkan diri kepada Allah yaitu dengan hati bersih, dengan bertobat kepada Allah ya. Kemudian mendekatkan diri ini masuk kalau pengertian dari sufi. Dan kalau barisan terdepan dalam sholat itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau sofa itu suci bersih itu bisa karena dengan tobatnya. Kalau kain wol kemudian mengasingkan diri ya itu jauh atau berbeda dengan pemahaman guru kita Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Yang penting bukan kesederhanaan pakaian dan makananmu, tetapi kejuhudan hatinya. Itu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yaitu kejuhudan itu yaitu dari mendekatkan diri kepada Allah, mendapatkan ridho dari Allah ya. Kemudian hatinya supaya hati kita bahagia, hati kita dekat dengan Allah ya. Itu saja, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa iyyakum syabam faminallah wa iyyakum hatam famini. Apa benar? Yang benar itu datang dari Allah, yang salah itu datang dari kebodohan pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.